Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Paus Santo Julius yang pertama. Julius memimpin gereja sebagai paus dari tahun 337 sampai wafatnya pada tahun 352 di Roma. Dalam masa kepemimpinannya, Julius dikenal sebagai seorang paus yang dengan keras menentang para pemimpin gereja timur yang memberhentikan uskup-uskup yang ditahbiskan secara sah. Kecuali hal itu, ia pun menentang bid'ah Arianisme dan pengikut-pengikutnya, terutama uskup-uskup yang terpengaruh oleh ajaran itu. Athanasius, uskup Alexandria dari Mesir, adalah salah seorang korban perlakuan para pemimpin gereja timur yang Arianis itu. Itulah yang terjadi, Bapak Paus Julius. Karena saya menentang Arianisme, tahta keuskupan saya diambil oleh Gregorius dari Kapadoka, Turki. Julius yang bertanggung jawab atas masalah itu segera mengadakan suatu konsili di Roma pada tahun 340. Ia mengundang semua uskup timur untuk menghadiri konsili itu. Tetapi undangan Julius ditolak. Semua uskup timur tetap bersikap keras terhadap Athanasius. Untuk mendamaikan uskup-uskup barat dengan uskup-uskup timur, Konstan dari barat dan Konstansius dari timur yang bersama-sama memangku suatu jabatan penting, Kekaisaran Roma mendesak para uskup itu agar berkumpul di Sardika, Bulgaria, guna membicarakan masalah pemecatan uskup-uskup yang sah itu. Julius menyambut baik ajakan itu dengan mengirimkan utusan-utusannya. Akan tetapi, uskup-uskup Arianis menolak menghadiri konsili Sardika. Mereka sebaliknya berkumpul di Pilipolis, Tracia, Yunani Utara, dan mengeluarkan suatu keputusan yang menghukum baik Athanasius maupun Julius dari Roma yang dianggap sebagai biang keladi semua kejahatan yang ada. Sementara itu, masalah belum tuntas. Gregorius dari Kapadokia meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi peluang emas bagi Athanasius untuk kembali menduduki tahta keuskupannya di Alexandria. Julius kemudian mengirim surat kepada seluruh umat di Alexandria agar dengan sepenuh hati menerima kembali Athanasius sebagai uskup Alexandria yang sah. Dalam Injil, Yesus menunjukkan jati dirinya. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kata-kata ini dalam dan tajam. Siapa yang berani berkata seperti itu selain Yesus? Jelas saja, Yesus berani berkata seperti itu karena Dia dan Bapa satu. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Jati diri ini dinyatakan kepada kita agar kita semakin percaya
Bukti bahwa kita semakin percaya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Jaminannya adalah apapun yang kita minta dalam nama Yesus, maka Yesus akan mengabulkannya, supaya nama Bapa semakin dipermuliakan. Memang, cara Yesus mengabulkan permintaan kita terkadang tidak sesuai keinginan kita. Yesus tahu yang terbaik untuk kita, bukan menurut ukuran kita yang bisa salah, tetapi seturut kehendaknya yang dijamin benar dan baik. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.